Perkenalkan, nama saya Pyong Harrison dengan NIM C2455201029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 4.1 yaitu thread dan konkurensi. Overview. Konsep dasar, thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri atas thread ID, program counter atau PC, register set, dan stop. Semua thread dalam satu proses berbagi code section, data section, serta sumber daya sistem operasi seperti file terbuka dan sinyal. Dan juga sebuah proses tradisional hanya memiliki satu thread atau single thread, sedangkan proses multi-thread memiliki beberapa thread yang dapat menjalankan tugas berbeda secara paralel. Motivasi multithreading. Sebagian besar aplikasi modern bersifat multithreaded karena efisiensi dan kinerja. Contohnya, yang pertama, aplikasi pengolah gambar yang membuat thumbnail untuk banyak foto menggunakan satu thread per satu gambar. Yang kedua, ada web browser dengan thread terpisah untuk menampilkan halaman dan mengambil data dari jaringan. Yang ketiga, ada word processor dengan thread untuk menampilkan grafis, input pengguna, dan penggunaan ejaan di latar belakang. Multithreading memungkinkan aplikasi memanfaatkan proses multicore, menjalankan beberapa tugas CPU intensif secara paralel dan meningkatkan responsive system. Masalah pada proses tunggal. Jika aplikasi besar misalnya seperti web server hanya memiliki satu thread, maka ia hanya bisa melayani satu klien pada satu waktu. Ini menyebabkan keterlambatan yang besar. Solusi awal adalah membuat proses baru untuk setiap permintaan klien. Tetapi ini tidak efisien karena pertama, proses memiliki overhead yang besar atau membutuhkan ruang memori dan waktu inisialisasi. Kedua, sulit berbagi data antar proses. Thread menjadi solusi yang lebih efisien karena lebih ringan daripada proses dan mudah berbagi memori serta sumber daya yang sama. Kesimpulan, thread memungkinkan konkurensi dalam satu proses. Kedua, multithreading mempercepat eksekusi, meningkatkan efisiensi sistem, dan memungkinkan desain aplikasi yang kompleks. Ketiga, yaitu sistem operasi modern seperti Windows dan Linux mendukung thread di level kernel untuk mengoptimalkan performa aplikasi multithreading. Di sini saya akan melanjutkan materinya dengan saya Gabriel Paripa dengan NIM C2455201016. Di sini saya akan membahas tentang thread dan konkurensi dalam pemrograman multicore yang merupakan bagian penting dalam sistem operasi modern. Di sini saya mengambil materi dari chapter 4.2. Nah, apa itu multicore? Komputer yang memiliki satu prosesor sehingga semua program dijalankan secara bergantian atau satu persatu. Namun sekarang hampir semua komputer memiliki multicore prosesor, artinya satu chip CPU memiliki beberapa inti pemrosesan. Nah, multithread programming atau pemrograman multithread memungkinkan pemrograman memanfaatkan secara core tersebut agar bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Dengan multithreading, beberapa bagian program bisa dijalankan secara bersamaan. Nah, inilah yang disebut dengan konkurensi. Konkurensi, apa perbedaan konkurensi dan paralelisme? Konkurensi berarti sistem dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dalam waktu yang tumpang tindih, meskipun tidak benar-benar bersama secara fisik. Sedangkan paralelisme berarti benar-benar menjalankan beberapa tugas sekaligus masing-masing di core yang berbeda. Jadi, sistem konkurensi bisa membuat beberapa tugas dalam bergantian dengan cepat, sedangkan sistem paralelisme bisa menjalankan tugas secara simultan di berbagai core CPU. Pemrograman multicore memberikan banyak keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan baru bagi programmer dan perancangan sistem operasi. Beberapa tantangan utama antara lain ialah identifikasi tugas. Programmer harus bisa memecah program menjadi beberapa bagian kecil yang bisa dijalankan secara terpisah dan berbagi core. Keseimbangan, setiap core harus mendapatkan beban kerja yang seimbang. Kalau tidak seimbang, ada core yang menganggur sementara core lain bekerja terlalu berat. 3. Pembagian data. Data yang digunakan oleh tiap tugas harus dibagi dan ditempelkan di core yang sesuai agar proses
berjalan cepat dan efisien. Ketergantungan data, kadang satu tugas membutuhkan hasil dari tugas lain. Jika ini tidak diatur dengan baik, bisa terjadi kesalahan atau penundaan proses. Dan terakhir, pengujian dan debugging. Nah, ini salah satu bagian tersulit. Menguji dan memperbaiki kesalahan program yang berjalan secara konkurensi jauh lebih sulit dibandingkan program yang hanya punya satu thread. Nah, selanjutnya, jenis paralelisme. Secara umum ada dua jenis paralelisme utama, yaitu data paralelisme dan task paralelisme. Paralelisme data fokus dalam membagi data yang sama ke beberapa core. Setiap core akan melakukan operasi yang sama pada bagian yang berbeda. Contohnya, menjumlahkan elemen-elemen dari sebuah array besar. Yang kedua, task paralelisme. Fokusnya adalah membagi tugas yang berbeda ke berbagai core. Setiap thread atau core menjalankan operasi yang unik. Contohnya, satu core mengolah data, core lainnya menampilkan hasilnya. Singkatnya, data paralelisme membagi data banyak ke banyak core, sedangkan task paralelisme membagi tugas ke banyak core. Nah, yang bagian 5 adalah untuk mengukur seberapa besar peningkatan kerja dalam program paralel, digunakan hukum Hamdal. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan program tidak bisa meningkatkan tanpa batas, karena sebagian kecil dari program tetap harus dijalankan secara serial. Misalkan, jika 75% program bisa dijalankan secara paralel dan 25% harus tetap serial, maka menambah banyak core tidak akan meningkatkan kecepatan secara tak terbatas. Jadi, semakin besar bagian serial, semakin kecil keuntungan dari paralelisme. Jadi, thread dan konkurensi adalah konsep penting dalam pemrograman multicore. Dengan memanfaatkan paralelisme, aplikasi bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Namun, programmer harus juga berhati-hati menghadapi tantangan seperti pembagian tugas, ketergantungan data, dan debugging. Pemahaman yang baik tentang konkurensi, paralelisme, dan Hamda's Law akan membantu kita merancang program yang lebih optimal di era multicore saat ini. Perkenalkan, nama saya Sandi Nanda Putranto dengan NIM C2455201034. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-threading model atau cara sistem mengatur hubungan antara user thread dan kernel thread. Ada 3 model utama yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, man-it-one model. Banyak user thread dihubungkan ke satu kernel thread. Model ini hemat sumber daya, tapi sayang nggak bisa dijalankan secara paralel di prosesor ganda. Jadi kalau satu thread berhenti, semuanya ikut ke stop. Yang kedua, one-to-one model. Setiap user thread punya kernel thread sendiri. Ini lebih cepat dan bisa jalan paralel. Tapi kalau threadnya banyak banget, sistemnya bisa jadi berat. Yang ketiga, many-to-many model. Nah, ini yang paling fleksibel. Banyak user thread bisa dibagi ke beberapa kernel thread. Jadi bisa kerja bareng tanpa ngebebanin sistem. Terus ada juga versi gabungannya, yaitu two-level model, di mana beberapa user thread bisa langsung terhubung ke kernel thread. Jadi intinya tiap model punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sistem operasi bakal milih yang paling cocok buat performa terbaik. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Perkenalkan, saya Andika dengan NIM C2455201017. Di sini saya ingin menjelaskan bab 4.4, pustaka thread dan konkurensi. Pustaka thread berfungsi menyediakan API atau Application Program Interface yang memungkinkan pemrograman untuk membuat dan mengelola thread. Implementasi pustaka ini terjadi menjadi 2 pendekatan utama. Pustaka user level, di mana semua fungsi dan struktur data berada di ruang pengguna atau user space, dan pustaka kernel level, di mana pemanggilan fungsi pada API menghasilkan panggilan sistem ke kernel sistem operasi. Saat ini 3 pustaka thread utama yang sering digunakan adalah pthread,
Windows Threads dan Java Threads. Threads dan Windows Threads. P-Threads atau POSIX Threads adalah standar yang berlaku pada sebagian besar sistem berbasis Unix seperti Linux dan macOS. Dalam P-Threads, thread dibuat menggunakan fungsi pthread create untuk memastikan thread induk menunggu hasil dari thread anak. Seperti dalam kasus penjumlahan, digunakan fungsi pthread join. Proses ini merupakan contoh dari synchronous thread threading, di mana parent menangguhkan eksekusinya dan menunggu child untuk selesai. Sementara itu, Windows Threads menggunakan API yang serupa tapi spesifik untuk Windows. Pembuatan thread dilakukan dengan fungsi create thread, mekanisme untuk menunggu thread selesai menggunakan waiting for single object yang fungsinya setara dengan pthread join. Baik pthread maupun Windows Thread dalam contoh program yang diberikan menggunakan data bersama yang dideklarasikan secara global untuk menyimpan hasil komputasi seperti variabel sum. Untuk menunggu banyak thread di Windows digunakan fungsi waiting for multiple object. Java Threads dan Executor Framework. Java Threads adalah fundamental dalam eksekusi program Java, didukung oleh JVM, Java Virtual Machine, di berbagai sistem operasi. Secara tradisional, thread dibuat dengan mengimplementasikan interface runnable yang mendefinisikan metode run, atau dengan memperluas kelas thread setelah objek thread dibuat. Metode start dipanggil untuk mengalokasikan memori dan memanggil run. Sama seperti pusaka lainnya, Java menggunakan metode worker join untuk membuat thread induk menunggu penyelesaian thread anak. Sejak Java 1.8, Lambda expression memberikan sintaks yang lebih ringkas untuk membuat objek runnable. Pendekatan yang lebih modern dan disarankan dalam Java, terutama sejak Java 1.5, adalah menggunakan Java Executor Framework. Kerangka ini mengorganisir pembuatan thread di sekitar interface eksekutor dan beroperasi berdasarkan model produser dan konsumer. Keuntungannya adalah memisahkan penciptaan thread dari eksekusi tugas, memberikan kontrol yang lebih besar untuk tugas yang diharapkan mengembalikan nilai. Digunakan interface callable yang mengembalikan hasil melalui metode call, dan interface fetcher hasil komputasi diambil menggunakan metode result get dari objek fetcher. Pendekatan ini secara implisit memisahkan pembuatan thread dari hasil yang diproduksinya, memungkinkan parent menunggu hanya untuk ketersediaan hasil, bukan menunggu terminasi thread secara eksplisit, menjadikan solusi yang lebih kokoh untuk manajemen thread skala besar. Synchronous dan asynchronous threading. Dalam konteks penggunaan thread, terdapat dua strategi umum. Yang pertama adalah synchronous threading, di mana parent thread membuat child thread dan kemudian menangguhkan eksekusinya, menunggu semua child menyelesaikan tugas mereka, seperti contoh penyembelihan total. Yang kedua adalah asynchronous threading, di mana parent dan child thread berjalan secara konkuren, dan parent melanjutkan eksekusinya segera setelah child dibuat tanpa menunggu. Asynchronous threading umumnya digunakan untuk meningkatkan responsivitas
seperti pada user interface dan multi-threaded server, di mana parent tidak bergantung pada hasil komputasi dari child. Kesimpulan, pustaka thread seperti pthreads, windows threads, dan java threads menyediakan API untuk membuat dan mengelola thread dengan mekanisme penting untuk menunggu penyelesaian. Meskipun pthreads dan Windows menggunakan fungsi spesifik, Java modern memanfaatkan eksekutor framework untuk memisahkan penciptaan thread dari eksekusi tugas, menjadikannya lebih kuat secara fundamental. Threading terbagi menjadi sinkronus atau parent menunggu child untuk hasil, dan asinkronus, parent dan child berjalan konkuren untuk responsivitas. Pemilihan strategi bergantung pada kebutuhan, baik untuk komputasi terbagi atau peningkatan responsivitas sistem.